akan mempresentasikan dalam bentuk video, yaitu judulnya adalah Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Sintia Dewi Anastasia, absen 7. Perkenalkan, nama saya Igede Ferdian Robrianta, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Maitri Rasmi, nomor absen 35. Selamat menyaksikan. Oke. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Halo, nama aku Ferdi. Halo guys, nama aku Billy. Kita hukum peradilan ini. Oke guys, nah jadi menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa negara itu termasuk negara hukum, sehingga hukum itu adalah cara resmi yang seperti korupsi. Itu ya kadang mereka yang ringan tahu dibanding yang nambah kayak gini lah. Enak sih. kasiannya, tapi asal kalian tahu ya, lembaga peradilan di Indonesia itu banyak tahu. Tahu nih, tapi saya jawab. Gua Bil, jelasin ke teman-teman. Saya dulu dong. Hai, ya, lembaga peradilan itu ada mahkamah agung. Biasanya dia mengadili tingkat kasasi. Terus ada peradilan umum, ada peradilan agama, terus militer, terus kan apa ya panjangannya? PTUN itu loh, peradilan tata usaha negara, Bil. Ingat kan? Oh iya, sudah. Terus ada mahkamah konstitusi juga. Kan cuma lembaga aja sih Kanjan, tapi ingat ada tingkatannya Bil. Apa aja? Baik teman-teman, dari video tadi ada yang ingin bertanya? Ya, ada 2 sesi ya. Dalam satu sesi ada 3 yang bertanya. Tanya. Tanya, Indi, Sandra. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tanya Sampatanoko, nomor absen 45. Sini saya ingin bertanya. Tadi kan ada menjelaskan tentang korupsi. Gimana sih tanggapan kalian kalau misalkan orang-orang hukum yang kayak Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi itu melanggar hukumnya atau korupsi gitu? Gimana pendapat kalian? Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diputri Dewi Artari, nomor absen 42 dari kelompok 3. Jadi ini mohon izin bertanya. Tadi kan telah dijelaskan mengenai ada nenek-nenek yang dikenakan sanksi hukuman yang dia lumayan berat untuk kita, sedangkan hal yang dia lakukan itu cukup sepele. Sedangkan juga tadi disinggung bahwa ada kasus korupsi yang ya notabene itu ringan hukumannya yang seharusnya berat. Nah, kalian bisa nggak menjelaskan bagaimana sistem atau peradilan di Indonesia dalam mengatur sanksi hukum pidananya masing-masing? Jadi kenapa sih dia bisa hukumannya berat padahal yang dilakukannya itu ringan, sedangkan kenapa dia korupsi tapi hukumannya masih ringan, atau bahkan saat dia di sel itu selnya masih bagus dan terurus gitu ya. Sekian dari ini, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadiantara Widya Putra, nomor absen 24. Ya, di sini saya ingin bertanya ya, apakah pengadilan boleh menolak perkara yang diajukan? Ya, apakah pengadilan boleh menolak perkara yang diajukan? Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih telah memberikan pertanyaan kepada kami. Silakan, kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Baik, siap. Baik teman-teman, setelah kami sudah diskusi tadi,
Jadi sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Tania. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Tania yang pertanyaan itu apakah bisa penegak hukum melakukan korupsi ya? Penegak hukum itu bisa melakukan korupsi karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus mau itu penegak hukum ataupun masyarakat umum seperti kita, bisa dimengerti? Terima kasih. Baik, selanjutnya itu pertanyaan dari Indi, di mana Indi nanya bagaimana sih sistem peradilan di Indonesia. Nah, mengapa masih ada ketidakadilan? Nah, menurut kami selama hidup di dunia ini itu suatu ketidakadilan itu kan pasti akan selalu ada. Cuman tugas para penegak hukum negara adalah untuk memperkecil kesenjangan ketidakadilan. Jadi dalam upaya negara hukum itu seorang penyelidik itu harus mengantongi minimal alat bukti untuk meyakinkan seperti yang sempat divideokan. Tadi kan ada nenek-nenek yang cuma menebang pohon aja bisa hukumannya itu lebih berat ketimbang yang koruptor yang korupsinya itu bisa miliaran-miliaran tapi hukumannya lebih ringan. Nah, itu menurut kami bukan dari ketidakadilan, cuman dari karena alat bukti. Jadi sang nenek ini dia masih awam tentang masalah hukum. Jadi alat buktinya itu lebih cepat ditemukan oleh penyidik atau polisi, makanya proses hukumannya lebih cepat. Nah, sedangkan kalau korupsi itu kan koruptor itu dia sudah tahu ya cara meninggalkan jejak atau mungkin meminimalisirkan jejak bukti, makanya polisi atau penyidik yang lainnya itu kesusahan untuk mencari gitu. Mengerti? Terima kasih semuanya. Maka pertanyaan yang ketiga dari Andra itu apakah boleh hukum itu menolak perkara yang diajukan? Jawabannya itu tidak boleh karena ada asas non liquid yang berarti pengadilan atau hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan karena ketiadaan hukum atau ketidakjelasan hukum. Nah, terus hakim itu harus pintar mencari sumber hukum seperti kebiasaan, undang-undang, doktrin, traktat, dan jurisprudensi. Bisa dimengerti? Baik, di sini kami akan melakukan games. Nah, jadi gamesnya ini adalah games tebak gambar dan adapun aturan permainannya yang di belakang bisa dilihat. Jelas? Nah, yang pertama tuh kalian akan diperlihatkan gambar-gambar yang ada di PowerPoint. Lalu yang kedua kalian harus menebak gambar apa, lalu jelaskan jawaban dari gambar tersebut. Dan kalian akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab untuk 3 soal. Dan soal yang terakhir akan diberi waktu 2,5 menit. Untuk menjawab hanya boleh satu perwakilan dari masing-masing kelompok. Jika lebih dari satu yang angkat tangan, maka tidak akan terpilih. Yang kelima, hanya ada 4 kelompok yang bisa dijadikan pemenang dan akan mendapatkan hadiah. Ini memakai sistem siapa cepat dia dapat. Ada yang masih belum ngerti apa enggak? Pertanyaannya untuk waktu kan diberikan 2 menit untuk menjawab 3 soal. Nah, jika Satu soal 2 menit, ada 3 soal. Ada 3 soal yang 20 menit. Soal yang terakhir karena lebih susah itu 2,5 menit. oh ya siap, berarti Pak ya benar. Oke, terima Ada yang kasih. belum jelas? Apa sudah siap? Sudah siap? Jadi, gamenya dimulai dari sekarang. Soal yang pertama. Kelompok 6. Jadi jawabannya itu adalah hukum perdata. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya.
menjawab, mungkin ada perwakilan dari satu kelompok masing-masing bisa maju ke depan. Nggak ada, Iya. Tukar dong. Oke, jadi baik. Bagi kelompok yang tadi tidak bisa menjawab kuisnya, bisa maju ke depan karena kelompok kami akan memberikan saksi. Jadi di sini sanksinya itu kalian harus menyanyikan balon kuda 5 tapi dengan huruf I. Tapi harus kompa. Kalau nggak kompa, ulang lagi sampai berhasil. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup dengan para santi. Om Santi Santi Santi.